Selamat pagi teman-temanku semuanya. 2 April 2024 kita lihat di sini ada notif IHSG ya, indeks harga saham gabungan sedang terjun dan begitu juga dengan market kita Bitcoin terjun. Tadi malam aku udah buat video ya dan ternyata masih banyak komentar daripada bullboy Sangkuters. Kita lihat ngeri Bitcoin malah triple top. Malah ada yang jawab, ngerinya di mana? Di mana ngerinya Bang triple top Bang? Ya, lain triple top itu, tapi mahkota paling mentok candle merah bawah habis itu ngepam kayak gitu ya. Nah, ini bukan aku mau membela wah analisa lu baru sekali dua kali benar enggak gitu ya. Karena ya ini adalah namanya trading plan dan notice gitu ya. Belakangan ini ya bener-bener terus ya. Mulai dari awal tahun ini keren banget tuh analisa aku tuh banyak yang benar gitu ya. 80% lah dibanding tahun lalu ya kan. Nah, jadi ya triple top tadi malam target aku udah kena yaitu di sekitar area ini guys. Yang paling mentok itu kalau menurut aku tadi malam itu 66.700 ya, 66.700 dan ternyata sempat dibabat ya 66.000 pas ya. Dan ini meninggalkan wick merah guys, yang artinya ini adalah utang yang mana utang ini minimal dibayar itu adalah setengahnya. Dan utang ini lumayan juga ya. Nah, utang ini sekitar 1,5%, jadi minimal dia bayar setengahnya itu ya kira-kira di sini, oke. Nah, ini adalah week utang yang harus dibayar gitu. Ya, cepat atau lambat area tersebut akan dibayar dan terjemput. Bang, masih bisa turun nggak bang? Nah, ini yang mau kita bahas ya. Nah, jadi pertanyaannya kok turun gitu? Ya, harusnya kalian bertanya sama diri kalian sendiri. Kok minta naik terus ya gitu? Ada apa gitu? Market turun nggak boleh, naik terus boleh ya kan? Ini harusnya menjadi kesempatan kita untuk belanja, untuk memperkaya diri sebelum portal gerbang menuju halving terbuka. Yang mana sisa beberapa hari lagi guys ya, kita lihat ya. Halving 2024. Ya kalian kok panik? Oh pantas panik, udah all in gak punya cash ya? Wah wajar aja ya kan. Nah jadi ya prediksi untuk halving itu kurang lebih di sekitar tanggal 19 sampai 20 April, yang mana artinya tersisa sekitar 3 minggu saja lagi untuk menyambut halving. Kalian udah persiapan apa nih untuk halving nih? Apakah koinnya sangkut waktu FOMO di sini kemarin, ataukah kalian masih punya save in cash yang kalian belum belanjain dan benar-benar wait for the moment seperti aku? Aku jujur ya, aku 55% ini masih in cash gitu. Ya, aku belanja 45% aja tadi dan 20% aja itu juga BNB yang gak aku jual gitu ya. Jadi santai aja guys, santai aja. Kita masih punya banyak cash karena kita bukan tipe manusia yang bodoh dan FOMO gitu. Ngapain kita FOMO sedangkan kita bisa analisa market kayak gitu kan. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang selalu aku notice adalah PHC atau pre-halving correction, yang mana kejadiannya bisa aja terjadi. Waktu itu aku prediksinya kan di bulan Januari atau Februari, yang mana itu udah jauh meleset kayak gitu. Tapi kemarin sempat ya di bulan Maret ya. Di bulan Maret sempat ngedam gitu kan, dan ini adalah ininya sambungannya gitu. Ya kalau kita perhatikan ya so far oke lah ya kan, maksudnya ya kita tarik swing low-nya di sini and then swing high-nya di sini dan Fibo golden ratio-nya di sini. Ya habis ini kemungkinan chip chop, kalau mau ambil liquidity ambil di sini kemudian baru ke sini baru 63 baru naik. Nah, jadi prediksi aku tuh sebenarnya kemarin ya sampai di sini gitu. Tapi kalau secara Fibo ini kan sudah sebenarnya udah kena guys ya. Ini udah kena Fibo 0,5-nya, kemudian di sini udah area konfirmasi, bukan area konfirmasi, area pembentukan untuk triple topnya yang mana udah terbayar oleh lunas oleh satu candle dam ini kayak gitu, oke. Nah, jadi so far kalau kita memperhatikan di market ya support tertebal selanjutnya ya ada di sini guys, di area 63 ribuan. Nah, korelasinya ini juga bertepatan dengan lebaran kayak gitu. Nah, kita mau lihat nih, kenapa setiap lebaran itu ngedam gitu? Ada yang bisa jawab nggak ya? Nah, kita tarik garis dari 2020 ya. Nah, kenapa 2020 Bang? Karena di 2019 itu aku mainnya itu udah late game banget ya. Udah di sekitar bulan berapa ya? Udah ya pokoknya Oktober ke atas lah kayak gitu. Jadi aku nggak mengikuti cycle dari Januari sampai Desember itu kayak gimana. Jadi aku main tuh udah late game kayak gitu. Nah, jadi di tahun 2020 ini benar-benar aku main dari awal banget ya, dari COVID dam segala macem ya kan. Nah, kita lihat dulu nih ya. Jadi ini kalau kita perhatikan di di tahun 2020 ya, ini Idul Fitri itu di tanggal 24 dan 25 ya.
tanggal 24 dan 25. Let's say 23, 24, 25. Oke. Kita akan lihat 23 Mei ya guys ya. Oke, Mei. Kita lihat di Mei. Mei ya, lebaran ya. Mei lebaran. Oke, ini ya. Nih 20. Ya, 21, 22, 23. Oke, 24, 25. Nah, pas 24 25-nya ini ngedam, dan sebelum lebarannya juga udah ngedam duluan kayak gitu. Meskipun patternnya ini enggak ya terkategori dam ekstrim lah ya kan. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan pada saat lebaran kurang lebih Bitcoin itu minus sebesar 11 anggaplah 12%. Nah, ini di tahun 2020. And then lanjut di tahun 2021. Ini lebarannya ini lebarannya di sekitar tanggal 12 sampai dengan 13. Oke, kita cek 12 sampai 13 April ya. Oke, Mei lagi di tahun 2021. Nah, ini waktu itu kejadiannya sekaligus yang parah gitu, April. Ya, kita lihat di tanggal kejadiannya itu di tanggal 14 ya. Tanggal 14. Nah, di sini yang paling parah ini tanggal 13. Nah, ini tanggal 14 nih. Pucuknya nih pas tanggal 14. Dan sampai habis lebaran pun koreksi masih dalam. Ya kan bisa lihat tuh. Lebaran malah benar-benar koreksi tuh. Makanya kemarin viral banget 2021 itu baju partai kayak gitu ya. Nah, ini kita saksikan ya. Ini 14, 5, 13 ya. 13 naik nih lebaran, ya kan? Nah, 13 Mei. Sorry guys, Mei guys, bukan April guys. Sorry. Kita lihat ya Mei ya. Oke, Mei di tanggal 13. Sama aja ya kan. Nah, ini dia tanggal 13 April nih. Kalian bisa lihat nih 13 April sampai tanggal 15. Nah, sini nih sama juga nih hampir 10%. Ya kan? Nah, 10%-an. Dan setelahnya malah makin lanjut dam, dan sebelum lebarannya juga udah ngedam duluan. Kalian bisa lihat ya kan dari historicalnya. Persis dengan kejadian di 2020. 2020 sama, 2021 sama, lanjut ke 2022. Oke, di 2022 kita lebarannya itu di tanggal 2 Mei, oke? 2 Mei ya. Kita balik lagi ke 2021. 2022. Nah, di 2022 ini tanggal masih iya sih 2 Mei. Iya ya. 2 Mei kok jauh banget ya dengan yang ini ya, yang tahun ini ya. Lumayan jauh sih. Oke, 2 Mei, bentar ya. 2022 itu di 2 Mei, kita cari Mei. Oke, di sini Mei. Mei 1, 2, oke. Di 2 Mei sempat ada kenaikan dikit nih waktu lebaran nih kalau kita perhatikan nih, ya kan? 1 Mei, 2 Mei naik nih, sempat naik nih Bitcoin nih 7%. Dan setelah lebaran, dan sebenarnya sebelum lebaran juga udah ngedam gitu. Jadi pas puasa itu ngedam ya. Ingat, pas puasa itu udah ngedam duluan, dan ini ya di hari H ya chip chop aja sebenarnya hitungannya, dan ini udah ngedam 20%. Wah, itu kan tapi bearish year bang. Iya, let's say ini bearish year, tapi kita kan melihat gitu ya. Nah, jadi di 2023 ini udah ngedam duluan, kemudian pada saat lebaran dia sempat naik ya kan. Dah, habis lebaran di tanggal 5 dia turun lagi guys. Ya. Nah, ya kita anggaplah ini enggak minus ya, 0 lah gitu. Di tanggal 2023, tapi mendekati lebaran, pada saat puasa setelah lebaran, efeknya itu sama. Koreksi, nggak ada tuh, belum ada sejarah dari 4 tahun terakhir. Wah, lebaran ngepam, beda sama Natal. Kalian lihat Natal, kalian lihat Imlek, setiap tahun itu polanya hampir sama dengan tahun baru, naik kayak gitu ya. Dan nggak tahu kenapa lebaran doang yang ngedam, ya kan? Oke, lanjut di tahun 2024 sekarang. 2023 ya. Di 2023 ini April ya kan, tanggal 21 guys, 21 April. Oke. Nah, di tahun 2023 ini di 21 April kalian bisa lihat sebelum lebaran atau pada saat puasa di sini juga ngedam nih. Kalian bisa lihat nih, ya kan? Tanggal 21 nih, 21 April. Ngedam Bitcoin nih guys, kurang lebih enggak banyak, 7% ya kan, tapi lumayan gitu. Dan sebelumnya juga udah ngedam gitu. Meskipun kalau di sini habis lebaran naik kayak gitu, ya. Nah, ini oke lah. Tapi habis itu ya tren masih cenderung turun. Tapi yang jelas sebelum lebaran pasti turun gitu. Secara daily ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle baru reversal ya. Berarti sekitar semingguan nih ngedamnya. Nah, ini baru awal bulan dari tadi malam, dari kemarin udah ngedam gitu. Ya, jadi kita bisa tarik kesimpulan ya, untuk short term ini Bitcoin kan udah gila nih naiknya nih ya.
Ya ini termasuk kategori dump-nya yang baru 2 hari, 1, 2 reversal candle-nya gitu. And then next-nya adalah ya kita tinggal menunggu gitu, apakah dia berhenti di 64 atau berhenti di 66. Karena kalau secara daily kita perhatikan, ini bear div yang kemarin ini belum tereksekusi dengan sempurna dan RSI-nya masih di level middle, yang mana artinya masih ada peluang untuk minimal turun lagi ke 63.000. Nah, plan kemarin kan aku sempat bilang, ini kita akan ke 60 sampai 58. Dan di 58 ini likuidasinya besar banget, tapi belum kena sentuh gitu. Aku curiganya sebelum halving dan setelah lebaran ya. Karena momentum kayak gitu. Maksudnya ya ini momentum banget hancur-hancuran gitu ya. Dan ini kerap terjadi. April, Mei itu udah makanan sehari-hari ya, untuk bukan makanan sehari-hari, makanan setiap tahun untuk terjadinya koreksi yang cukup dalam kayak gitu. Persis dengan yang kejadian di saat ini kayak gitu. Ya meskipun aku let's say plan aku nggak sampai di sini ya. Sementara waktu ya plan aku sampai di 63.000 aja, ini udah mentok gitu. Dan kalau misalnya kejadian 63.000 jebol nih, katakanlah nih amit-amit terjebol misalnya. Ya udah, let's say hello di 58 guys. Kenapa di 58? Ya itu adalah areanya. Ya udah gitu, kita tinggal tunggu. Wah dalam dong bang kalau sampai 58, ya mau gimana lagi, kalian naik aja kemarin gila-gilaan, gak ada bilang tuh naiknya kencang banget, malah seneng ya kan. Nah ini harusnya dam ke bawah 12% lagi, ini harusnya kita seneng. Kenapa? Market makin diskon makin banyak kita serok untuk bekal kita di perjalanan bulan nanti, yang mana di bulan nanti kemungkinan kita udah susah mendapat harga murah lagi karena semua udah tergoreng 300%, 400%. Dan sekarang masa pembantaian orang-orang yang FOMO dari tahun lalu sampai dengan awal tahun sekarang, dan itu sah-sah aja kan. Udah selalu aku notice tentang PHC dan kita belum mengalami PHC atau pre-halving correction, dan inilah masanya yang ditunggu-tunggu. Dan tinggal siapin dana ya, tunggu areanya kena atau ada konfirmasi reversal balik arah bullish, tinggal masukin, tinggal tidur sampai Desember 2024, panen-panen jadi orang kaya. Simple guys, nggak perlu dibawa pusing dan takut. Oke, kira-kira gitu. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Semoga dengan menyambut lebaran ini kita dapat banyak diskon, nggak cuma diskon baju ya, nggak cuma diskon pakaian dan kue maksudnya ya. Kita bisa diskon market juga, dan alat investasi kita berbunga-bunga untuk masa depan cerah di 2025. See you in the next video. Bye bye.